Buat kalian yang punya budget 5 jutaan, dua smartphone ini harusnya nggak bakal kalian lewatkan sebagai salah satu calon yang harus dipinang. Samsung Galaxy M62 dan juga Oppo Reno 5 5G. Keduanya mungkin tak terlalu menggembor-gemborkan soal kualitas fotografinya. Tapi tetap saja kamera jadi salah satu nilai jual dari keduanya. Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Dan ini adalah perbandingan kamera Samsung Galaxy M62 dan juga Oppo Reno 5 5G. Sebelumnya buat yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini kalian bakal dapetin informasi terbaru seputar gadget macam unboxing dan juga review. Kita juga banyak bahas secara khusus soal kamera dari sebuah smartphone. Kalau kalian ngerasa konten kayak gini cocok dan menarik, jangan ragu buat klik tombol subscribe dan aktifin juga ya lonceng notifikasinya. Oke, balik lagi ke pembahasan HP-nya. Kedua smartphone ini sama-sama bawa quad kamera 64 megapiksel. Di kubu Samsung susunannya adalah 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel wide angle, 5 megapiksel makro, dan juga 5 megapiksel depth sensor. Sementara di Oppo ada 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel wide angle, 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel black and white. Di depan keduanya punya ukuran megapiksel yang sama, yakni 32 megapiksel. Oke, langsung aja ya kita bahas gimana buat hasilnya. Di foto pertama bunga ini kelihatan kalau foto dalam mode auto di Galaxy M62 itu lebih reddish ya, kalau kena objek dengan warna yang juga merah. Samsung Galaxy M62 agak kesusahan dalam netapin white balance. Sedangkan di Reno 5 5G fotonya itu lebih clear dan white balance-nya itu juga pas banget. Foto kedua juga nampak kembali karakter warna dari Galaxy M62 ini. Warnanya itu agak kemerahan ya, atau sedikit kewam juga. Sementara Oppo itu lebih cool dan clarity-nya itu lebih oke. Buat foto ketiga ini Samsung mulai mampu ya mengimbangi Oppo. Buat hasil yang ini hasilnya tuh seimbang banget kalau menurut saya buat keduanya. Buat foto dengan objek yang lebih lebar, hasil dari Samsung itu kelihatan lebih terang dikit ya. Sehingga bikin daerah shadow di dedaunannya itu juga ikutan lebih terang. Sebenarnya hasilnya ini rada kurang natural ya, but it's okay. Sementara karakter untuk Oppo Reno 5 5G itu masih sama ya, yakni masih seimbang antara highlight dan juga shadow-nya. Soal detail di Oppo Reno 5 5G ini juga sangat merata. Lihat aja pas kita zoom. Pada bagian dedaunannya ini kelihatan detailnya itu masih terjaga. Foto selanjutnya silahkan kalian cermati sendiri gimana buat hasil dari kameranya. Masuk ke lensa ultrawide. Di lensa ini ada perbedaan ukuran megapiksel ya, dimana Samsung dengan 12 megapiksel dan Oppo dengan 8 megapiksel. Dan ya, perbedaan megapiksel di sini tuh kerasa banget buat hasilnya. Foto dari Samsung Galaxy M62 itu lebih detail dan juga lebih luas viewing angle-nya. Sementara buat Oppo udah cukup bagus buat warnanya, tapi soal detailnya rada kurang ya di sini. Pada foto ultrawide kedua hasilnya udah better di Oppo. Cuman ya tetap kualitasnya nggak bisa menyamai ultrawide milik Samsung. Untuk mode potretnya seperti yang saya bilang di video review, Galaxy M62 itu sepertinya butuh banget update software. Karena algoritma potretnya itu cukup kacau. Di mode potret ini Samsung jelas kalah ya dari Oppo karena kesusahan untuk mendeteksi objek yang perlu di blur. Buat kualitas selfie-nya keduanya sama-sama punya lensa 32 megapiksel. Keduanya ya sama-sama bagus, sama-sama detail dan warnanya juga akurat. Cuman buat skin tone-nya saya lebih suka di Oppo Reno 5 5G. Akan tapi kalau soal HDR saya lebih suka di Samsung Galaxy M62. Sementara buat potretnya Galaxy M62 itu lebih unggul ya di sini karena punya bokeh yang lebih enak dipandang. Selain itu dynamic range-nya juga lebih luas dari Oppo.
Untuk kualitas foto makro, perbedaan resolusi lagi-lagi berpengaruh di sini. Samsung dengan lensa 5 megapiksel punya detail yang lebih oke. Selain itu, dynamic range-nya juga sedikit lebih luas. Sementara buat Oppo hasilnya ya standar aja kayak kelas makro 2 megapiksel lain. Cukup oke dan nggak yang bagus banget. Beralih ke foto malam hari. Kita mulai dari foto auto ya. Buat karakternya masih mirip seperti pada kondisi daylight, dimana M62 itu lebih bright. Sementara di Oppo Reno 5 5G itu lebih natural. Perbedaan ini kelihatan banget dari warna mejanya yang emang agak gelap. Buat foto landscape di mode auto, hasil dari Samsung Galaxy M62 bisa dibilang kurang oke di detailnya. Untuk Oppo hasilnya masih prima banget dan detailnya juga masih terjaga meski cuman pakai mode auto. Akan tapi kualitas foto dari Samsung akan meningkat cukup jauh ketika kita mengaktifkan mode malam atau night mode. Hasil foto Samsung lebih terang dari Oppo dan soal detail lebih baik dari mode auto. Sementara di Oppo hasilnya nggak yang terang banget, tapi detailnya masih terjaga banget. Kalau saya sendiri sih lebih suka karakter foto dari Oppo ya. Buat hasil foto selanjutnya masih mirip-mirip seperti sebelumnya. Cuman emang menurut saya kalau kondisi malam hari langsung aja ya nyalain mode malam kalau kalian pakai Galaxy M62. Karena akan berpengaruh cukup signifikan ketimbang mode autonya yang menurut saya rada kurang buat malam hari. Sementara itu, buat hasil ultrawide di malam hari, di sini hasilnya berbalik ya dari lensa utama. Kalau di lensa utama, Oppo itu unggul. Di sini Samsung unggul baik di kedua modenya, yakni auto dan juga night mode. Samsung Galaxy M62 ini emang cocok banget ya buat kalian yang suka foto pakai lensa ultrawide. Hasilnya itu emang beneran bagus. Masuk ke mode portrait. Di sini Oppo kembali unggul dengan AI bokeh flare. Foto yang dihasilkan Oppo Reno 5 5G selain bokehnya lebih rapi, soal background juga lebih bagus karena bisa menghasilkan efek bokeh ala DSLR kayak gini. Buat Samsung, sepertinya Galaxy M62 ini butuh update software ya, utamanya buat kondisi malam hari kayak gini. Pada foto potret kedua, Samsung juga sangat kesulitan di sini, dimana yang di bokeh itu malah objek manusianya ya. Di mode potret, Oppo menurut saya unggul telak sih. Untuk kamera selfie di malam hari, keduanya sama-sama bagus, cuman beda karakter aja. Kalau kalian suka foto selfie yang natural, silahkan kalian pilih Samsung. Akan tetapi kalau kalian suka foto dengan skin tone yang lebih putih, biar kelihatan kayak lebih bersih gitu ya, pilih aja Oppo. Oke, jadi ini adalah sampel video 4K 30 fps dari Samsung Galaxy M62 dan juga Oppo Reno 5 yang 5G. Buat hasilnya kita bisa lihat sendiri di sini. Ini saya bawa jalan. Gimana kalau menurut kalian stabilisasi dari kedua HP-nya? Dan untuk warnanya itu kayak gini. Kira-kira bagusan yang mana untuk warna dari kedua kameranya ini? Sementara itu ini adalah hasil video untuk Ultra Steady Pro di Oppo Reno 5 5G dan Super Steady di Galaxy M62. Hasilnya kayak gini ya kurang lebih. Kita coba untuk jalan. Gimana hasilnya?
Kalau menurut kalian lebih stabil yang mana? Kita coba jalan lagi ke sana. Pada Oppo Reno 5G ini juga punya fitur Ultra Steady aja ya, tanpa Pro. Jadi hasilnya itu kayak gini. Hasilnya itu lebih nge-crop daripada yang sebelumnya. Tapi ya kita lihat aja stabilisasinya gimana. Nampaknya sih lebih stabil ya, dan lebih smooth karena ini 60 fps, beda sama Samsung yang masih 30 fps. Untuk kamera depannya hasilnya itu kayak gini ya, kurang lebih. Jadi ini resolusinya itu sama-sama 1080p 30 fps. Ini di Oppo Reno kita nyalain mode stabilisasi ya. Kurang lebih angle-nya ya hampir sama sih. Ini kalau menghadap ke backlight ya. Kelihatan kalau Oppo itu lebih memfokuskan ke muka, sedangkan Samsung lebih ke backgroundnya. Kalau untuk skin tone-nya lebih oke yang mana? Oke, ini adalah sampel video 4K dari Samsung Galaxy M6 II dan juga Oppo Reno 5 yang 5G. Buat hasilnya itu kayak gini di kondisi malam hari. Di sini bisa kita lihat kalau viewing angle di Reno 5G itu lebih lebar ya. Dan buat stabilisasinya kita akan tes juga. Hasilnya kayak gitu. Dan ini full auto ya, nggak kita fokusin sama sekali. Kita coba stabilisasinya. Ini resolusinya 4K. Dan ini ketika kita aktifkan AI ya di Oppo Reno 5G. Dengan adanya AI itu bisa bikin videonya tuh lebih oke di malam hari dan lebih minim noise. Kita lihat di sini tuh, meskipun dia nggak seterang Galaxy M6 II, tapi untuk urusan noise itu lebih minim banget ya. Nah, di sini bisa kelihatan noise dari Galaxy M6 II itu lebih banyakan ketimbang Oppo Reno 5 yang 5G. Dan ini adalah ketika keduanya diaktifkan ya, mode stabilisasinya. Dan kalau kita buat jalan, hasilnya kayak gini. Kelihatan kalau di Oppo Reno 5 yang 5G itu lebih smooth ya. Ini stabilisasinya sama-sama nyala. Di Oppo Reno lebih stabil tapi hasilnya tuh lebih nge-crop, sedangkan di Samsung itu lebih noisy tapi lebih lebar ya viewing angle-nya. Oke, jadi ini adalah sampel video dari kamera depan Samsung Galaxy M6 II dan juga Oppo Reno 5 yang 5G ya. Di sini di M6 II bisa rekam 4K, sedangkan di Oppo Reno 5 5G bisa rekam 1080p aja. Dan buat hasilnya kayak gini ya, di kondisi malam hari. Dan kalau kita lihat di sini tuh lebih wide yang Oppo ya. Kalau Samsung ini agak sempit viewing angle-nya. Dan kalau ini adalah sampel dari kedua kameranya dengan resolusi 1080p 30 fps. Dan di Oppo kita bisa mengaktifkan video stabilization. Dan buat stabilizationnya kita akan coba kayak gini hasilnya. Dan keduanya ini lumayan stabil, meskipun di Samsung nggak ada stabilization, tapi cukup stabil kalau dilihat. Kayak gini ya buat hasil video kamera depannya. Oke, mari kita simpulkan. Pertama kita akan bahas buat fotonya. Overall Samsung Galaxy M6 II ini unggul di beberapa lini, seperti foto ultra wide yang lebih bagus, fotonya yang lebih cerah yang mungkin Anda itu suka karakter kayak gini,
selfie portrait yang bagus, dan juga lensa makro yang lebih oke. Buat malam harinya sayang di mode auto itu agak kurang, tapi udah better sih saat ada night mode. Sementara buat Oppo overall semuanya bagus dan prima baik di kondisi daylight ataupun low light buat lensa utamanya. Buat mode portraitnya juga bagus banget. Yang sedikit kurang mungkin ada di lensa ultrawide-nya ya, tapi di kondisi low light untungnya masih ada night mode. Overall kalau soal foto menurut saya lebih suka yang Oppo Reno 5 5G ya. Sementara buat videonya, keduanya dapat disimpulkan punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Samsung unggul soal stabilisasi di resolusi 4K dan pas mode stabilisasi itu viewing angle-nya lebih luas. Sementara Oppo unggul soal kualitas ultra steady yang lebih smooth karena berjalan di 60 fps. Buat kamera depan meski belum 4K tapi hasilnya saya lebih suka karena pencahayaan di Oppo Reno 5 5G itu lebih bagus. Utamanya buat skin tone-nya ya, kelihatan banget bagus di Oppo. Akhir kata menurut saya keduanya sama-sama punya keunggulan masing-masing ya. Tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan dan selera kalian. Oke, sekian dulu video dari Berita Gadget kali ini. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.